Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awwal wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang kami hormati, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, yang selalu kita harapkan pertolongannya, terlebih lagi besok di hadapan Allah, di saat tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut tiada lain adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, berbicara nikmat Allah, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah
Kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitung nikmat Allah. Walaupun nikmat itu kelihatan satu, nikmat makan kelihatan satu, nikmat minum kelihatan satu, tapi sejatinya an-nikmatul wahidah, nikmat yang satu itu la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut, li ta'alluqiha bi ghairiha, karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan ratusan, dengan ribuan, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Tapi dari sekian nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang harus kita syukuri adalah nikmatul iman, nikmatul Islam. Oleh sebab nikmatul iman ini kita melaksanakan puasa, kita bangun di keheningan malam, tidak ada orang yang melihat kita. Kita hanya punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-iman, iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Sebuah keyakinan di dalam hati, kemantapan di dalam hati, kepercayaan di dalam hati. Tidak cukup percaya kepada 6 hal. Amantu billah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Tidak cukup diyakinkan di dalam hati, tapi wal iqraru bil lisan, harus diikrarkan dengan lisan. Ngaku beriman, ikrarkan dengan lisan. Paling sedikit ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tidak cukup dengan ikrar, tapi wal amalu bil arkan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Minim kalau ada orang ngaku beriman, dia melaksanakan 5 rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Lantas kemudian para jemaah sekalian, ketika kita sudah ngaku beriman, pasti ada tandanya. Oh, ini gula manis, ini garam asin. Kalau kita mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman, apa tandanya? Pakai surban gampang dibeli. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad diterangkan anna sya'irul iman, tanda orang beriman itu paling sedikit arba'atun, ada 4. Yang pertama, orang beriman itu at-taqwa, dia menjalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Maka kalau saya melihat Bapak sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat, saya melihat Bapak sedang melaksanakan puasa, maka saya katakan Bapak ini dalam hatinya ada iman. Karena apa? Wa fi mu'adatis siyam dalalatun 'alal iman. Karena orang yang rajin berpuasa menunjukkan hatinya ada iman. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, orang beriman itu adalah haya'u. Orang beriman punya malu. Malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, ada Allah yang memantau kita. Kalau kita sedang berdua, ada Allah yang memantau kita. Kalau kita sedang bertiga, ada Allah yang memantau kita. Inilah saudara-saudara sekalian yang menyebabkan kita punya rasa malu untuk bermaksiat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tanda orang beriman adalah asyukru. Orang beriman itu hidupnya selalu bersyukur. Syukur yang pertama, syukur dengan lisan. Biasakan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Biasakan ini. Saudara-saudara sekalian, jangan Bapak menganggap remeh cuma alhamdulillah. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng
Besok jangan kaget kalau amal kita berat, timbangan amal kita berat oleh sebab dua hal yang kita tidak duga-duga. Dua kalimat yang khafifatani, ringan untuk diucapkan, tapi saqilatani fil mizan, berat timbangannya besok di hadapan Allah. Kalimat tersebut adalah alhamdulillah dan subhanallah. Yang nomor dua para jemaah sekalian, syukur dengan bil qalbi, bil jinan. Yakinkan bahwasanya apa yang kita rasakan mulai awal sampai akhir, mulai ujung kepala sampai ujung kaki, sejatinya murni pemberian Allah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Jangankan urusan yang besar, air yang kita pakai, air yang kita minum, coba pikir, dari mana itu air? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kira-kira kalau air yang kita minum ambles, tidak keluar, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Hanya Allah para jemaah sekalian. Yang nomor tiga para jemaah sekalian, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Mari kita gunakan nikmat yang ada ini untuk ibadah kepada Allah. Maka para jemaah sekalian, di saat seseorang tersebut melaksanakan sholat yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, sejatinya kita sudah melaksanakan tiga syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Yang terakhir para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu harus siap sabar. Orang yang mengaku beriman harus sabar, karena orang yang beriman pasti akan diuji sama Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah Bapak menyangka, saya menyangka, ayutraku, dibiarkan sama Allah, ayyaqulu amanna, berkata saya beriman, saya beriman, saya beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji sama Allah. Kalau kita ngaku beriman pasti diuji, dan namanya ujian suka-suka nggak ngasih tahu. Karena itu para jemaah sekalian, kalau kita ngaku beriman pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling besar tentu orang yang paling tinggi derajatnya dan makomnya, yakni para rasul, kemudian di bawahnya para sahabat, kemudian para tabi'in dan para ulama. Karena itu mudah-mudahan para jemaah, iman dan Islam yang merupakan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala selalu terjaga, sehingga kita nanti menghadap kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati. Jadi ketika jadi tamu posisinya assalamualaikum, salam. Saya adalah tamu. Katanya Nabi Muhammad, siapa menghormat, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Tamu ngomong begitu. Lah, sahibul baiknya ustadz juga kan. Surbannya tetap ada di atas walaupun murah, dan sandal saya tetap di bawah walaupun mahal. Itulah penempatan dalil yang harus kita hati-hati. Kalau tidak bisa terjadi apa yang sekarang lihat, orang mengatasnamakan Islam kok ngebom sana sini, itu nggak beres itu. Nah, itu Bapak Ketua MUI berpesan, Kiai, kita mengkampanyekan Islam wasatiyah, Islam tengah ya. Islam tengah itu memang karakter Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Islam dengan karakter yang wasati, yang tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya. Kalau orang sudah terlalu, sudah nggak ada benernya sudah.
Terlalu kanan, terlalu kiri nggak bagus. Terlalu enak juga nggak bagus. Ini saya mencontohkan misalnya ketika kita minum susu. Nanti ada susu nggak Pak Bupati? Maksudnya contoh-contoh. Ini jangan tegang Pak Bupati, ini pada lapar ini masalahnya. Emosi bawaannya lapar. Jadi susu itu ternyata baina farsin wadamin, antara kotoran dan darah. Itu di tengah itu laban, susu. Ada juga sikap misalnya pelit gitu, nggak boleh. Ada juga israf, berlebih-lebihan, lempar saja uang, nggak peduli apa gunanya. Itu juga nggak benar. Di tengah-tengah itu namanya al-jud atau dermawan. Saya senang tadi apa yang dilakukan dan diceritakan oleh Pak Bupati berkaitan dengan kontribusinya terhadap masjid ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah beliau. Kalau saya ngelihat masjid itu ingat ke Pak Harto ya. Pak Harto itu bangun 1000 masjid. Lah kira-kira nanti Raja Ampat ini di bawah kepemimpinan beliau Islam makin makmur, makin memberi manfaat kepada masyarakat. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW berbanggalah karena kita disebut sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Kuntum khair ummatin, kamu sekalian ini adalah khair ummat, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, banyak umat-umat yang hebat, umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat. Tapi kita ini justru dikatakan kuntum khair ummah, kamu sekalian ini adalah umat yang terbaik. Tapi ini bukan cek kosong, tiba-tiba jadi umat terbaik dengan catatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Catatannya kita mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang terakhir tadi wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan menyandang gelar khair ummah, umat yang terbaik. Di titik inilah perjuangan kita. Saya diajak oleh Pak Wagub, Bapak staf ahli Bapak Muhammad Tawakal mendampingi, karena saya melihat Pak Wagub semangat gitu, sampai nggak rela jangan sampai Kiai Misbah itu tidak didampingi, terus dikawal sama beliau. Terus juga Bapak Ketua MUI semangatnya luar biasa, naik darat, udara, laut gitu. Saya nggak membayangkan ceramah begini. Kira-kira saya sudah dari masjid, ya saya nggak tahu, mohon maaf, saya buka sekarang. Saya pikir saya nggak berjalan ke sana kemari, enggak. Cuma saya jadi ustadz di masjid aja lah. Saya mau menghatamkan Quran karena ini bulan puasa. Tiba-tiba ini kok seluruh kabupaten saya diajak ke sana kemari. Karena sehubungan sudah punya prinsip kal mayit seperti mayit, ya nurut aja lah gitu. Jadi para jemaah sekalian, mengapa saya mau? Lah ini, karena ini tugas dakwah. Bagaimana sekiranya kita menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat, apalagi saya sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat berkewajiban untuk menyampaikan inilah Islam sebenarnya. Islam yang tengah ini memang karakter awal yang diajarkan oleh Allah melalui Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jemaah sekalian, bagian daripada dakwah ini salah satu upaya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai diam kita. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Terus terang saja saya kaget, saya baca kitab tapi kitabnya lupa. Mana Mas Nana? Kok nggak dibawa ya? Jadi ada kitab itu menerangkan di zaman Bani Israel itu Pak Bupati,
ada satu kampung, di situ itu orang solehnya 80.000 orang. Jadi kiainya lah gitu. Kiainya 80.000 orang. Tapi semuanya itu dikasih bencana, dikasih adab oleh Allah. Ditelusuri kenapa? Mereka ternyata itu ketika ada kemungkaran mereka diam. Mereka hanya sibuk dengan dirinya masing-masing, ibadah, peduli terhadap kepentingannya sendiri, tetapi tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya. Ini bahasa saya. Karena itu kalau ke depan saya berharap Pak Bupati, mungkin Kiai Misbah tidak ada sudah. Saya pulang, tapi saya berpikir mohon kepada Pak Bupati untuk menindaklanjuti dengan program Dai Berkhidmah yang akan diturunkan ke beberapa daerah di Papua. Jadi di Majelis Ulama Indonesia mengirimkan dai, biayanya itu dari MUI pusat. Kecuali ada tambahan dari sini ya, nggak nolak, yang namanya tamu ya. Tapi prinsipnya kami dari MUI tahun kemarin gajinya itu diberikan lewat MUI pusat. Kami cuma mengirimkan 10 saat itu dan ditangani oleh Bapak Ketua kita. Saya berharap satu ditempatkan di Raja. Di kampungnya Kabupaten ya. Satu sudah ditempatkan di sini dan saya berharap tahun yang akan datang setelah Lebaran ini terus akan ada. Karena bagaimanapun juga harus berkesinambungan. Kalau saya cuma menyampaikan satu kali, yang penting Bapak dan Ibu sudah kenal lah. Ini siapa kemarin yang datang ke Raja Ampat, Kiai Misbah. Pingin ngaji lagi, jangan panjang-panjang, cukup beli pulsa saja. Ya, beli kota pulsa, tulis di YouTube Kiai Haji Misbah Al-Munir sudah ngaji, banyak di situ itu. Jadi sudah zaman sekarang, yang penting hari ini ketemu dan kalau ditanya dari mana ilmunya, dari Kiai Misbah. Siapa yang menjamin dia Kiai? Majelis Ulama Indonesia, kan aman. Apalagi saya salah satu pengurus di lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Insya Allah apa yang saya sampaikan tidak salah. Karena apa? Karena Rasulullah itu sebenarnya menjamin ya, menjamin terhadap umatnya. La tajtami ummati 'ala dhalal. Umatku ini tidak akan bersekongkol di dalam kesesatan. Jadi kalau kira-kira ada umat Islam dalam skala besar itu, ada yang nyeleneh, ada yang nyelempeng, ada yang mengsong, pasti ada yang akan membenarkan. Karena ini bagian daripada kehebatan Al-Quran. Al-Quran dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Quran secara harfiah iya, tapi yang dimaksud adalah ajaran Islam secara menyeluruh. Dan terus akan ada para pejuang, para ulama, para kiai yang mengerti agama yang akan membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi atas umat Islam. Karena Rasulullah menjamin, alaikum bisawadil a'zam. Kalau terjadi kesana kemari, benteng keweng, perbedaan di tengah-tengah umat Islam, beliau berpesan, alaikum bisawadil a'zam. Ikut kepada kelompok mayoritas, insyaallah. Karena Rasulullah menjamin. Rasulullah menjamin, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Ini jaminan dari Allah. Dan ini sampai hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita yang hadir di tempat ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada lagi kebahagiaan yang paling tinggi kecuali di saat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Apalagi besok di akhirat kita akan mengharap syafaat dan pertolongan kanjeng Nabi Muhammad SAW di saat tidak ada yang memberi syafaat dan pertolongan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan diberikan kepada kami. Sebenarnya benar kalau tadi Bapak Muhammad Tawakal bilang dari sekian ini 40 lebih ya, 40 lebih, insya Allah salah satunya ada yang mustajabah ya. Dan itu aminin, mohon dibantu dengan amin. Tapi yang doa jangan saya. Saya sudah pikir yang doa nanti Ketua MUI dari Raja Ampat. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bersama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan daya untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Amin ya rabbal. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasaihul Ibad pernah diterangkan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 hal. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, katamar ridha fi taatin. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Taat yang mana yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, tidak ada yang tahu. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Liyajtahidan nas fi jami'il ibadah, agar kita semua bersungguh-sungguh mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Beliau banyak mengarang kitab, jelas ahli ibadah. Tapi ketika beliau wafat, beliau dimimpikan oleh salah seorang sahabatnya, ditanyakan, "Ya Imam, bagaimana engkau diperlakukan oleh Allah di dalam kuburmu?" Imam Ghazali menjawab, "Alhamdulillah, saya dirahmati oleh Allah." Bima, dengan apa Imam? Dengan ibadahmu, dengan kitabmu, dengan solatmu, dengan puasamu. Dianggap biasa oleh Allah. Tapi justru saya dianggap luar biasa dan dirahmati oleh Allah oleh sebab saya membiarkan seekor lalat nemplok waktu saya nulis, nemplok di sini, minum, saya biarkan sampai kenyang. Kecil buat saya, remeh buat saya, tapi ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala besar. Dan itu para jemaah sekalian, ayo jangan sampai kita merasa, saya orang kecil, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Lakukan kebaikan sebisanya. Mungkin ada sampah di masjid, pungut. Keran masjid terbuka, tutup. Ada paku di jalan, pungut. Barangkali itu menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah? Enggak ada yang tahu. Dosa yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Enggak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa-bisa yang kita remehkan itu justru mendapat murka dari Allah. Dan ingat para jemaah sekalian, orang tidak menjadi kafir oleh sebab melakukan sesuatu yang haram, tapi dia akan menjadi kafir oleh sebab meremehkan terhadap sesuatu yang haram. Jadi barang haram dibuat candaan, haram-haram apa? Nggak boleh. Jangan sampai kita mengatakan, dosa kecil kiai, tinggal wudu, tinggal istighfar, rontok dosa. Ya, memang ada keterangan at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari satu dosa seperti orang yang enggak punya dosa. Benar itu. Allah Maha Pemaaf, iya. Ghafurur Rahim, iya. Tapi ingat, tidak ada ceritanya orang tersungkur oleh gunung tapi tergelincir oleh kerikil, tidak terhitung. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan dikenal di kampung itu sebagai orang baik. Tapi dia punya kesalahan. Dia punya kucing dikurung, tidak dikasih makan, kelaparan sampai mati.
Rasulullah menyampaikan, dakhalat imra'atun an-narah fi hirratin. Ini perempuan masuk neraka oleh sebab kucing. Fi-nya bermakna sababiyah. Kalau fi biasanya bermakna di dalam. Tapi fi hirratin oleh sebab kucing. Yang dibunuh bukan manusia, bukan. Kucing. Oleh sebab ini dia dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Siapa menyampaikan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3 para jamaah sekalian. Wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di tengah-tengah manusia. Saya berjalan ke sana kemari dengan Bapak Ketua MUI, Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasrau. Masjid sana, masjid sini, imam sana, imam sini, imam sini. Luar biasa indah. Memang banyak perbedaan dikit-dikit. Ada tarawihnya 8, ada tarawihnya 20. Macam-macam. Tapi mohon maaf, kita harus terbiasa dengan perbedaan. Di MUI itu ada istilah perbedaan, boleh kita berbeda, namanya toleransi. Tapi kalau penyimpangan baru kita tegas. Para jemaah sekalian, saya dengan Pak Ketua ketika berjalan melihat banyak masyarakat minta barokah ke saya. Minta barokahnya Pak Kiai. Ada yang bawa anak, minta barokahnya Pak Kiai. Sebenarnya saya takut. Allahumma la tu'akhidhni bima yaquluna, ya Allah jangan sampai saya disiksa oleh sebab perkataan mereka, sangkaan mereka. Saya disangka orang baik, saya disangka orang soleh, dimintain doa. Sebenarnya saya takut, karena saya paham bahwasanya Allah merahasiakan walinya. Siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah? Tidak ada yang tahu. Yang pakai surban gampang dibeli. Siapa walinya Allah? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu ini wali kecuali sesama wali. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Agar kita saling menghormati satu dengan yang lain. Apakah dia Arab, apakah dia Jawa, apakah dia Bugis, apakah dia Papua, enggak peduli. Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan karena sukunya, bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaannya. Inilah hebatnya umat Islam 1400 tahun yang lalu, di mana saat itu diagung-agungkan keturunan raja, keturunan darah biru dan sebagainya. Saat itu Rasulullah menyampaikan, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan modalnya gampang. At-taqwa hahuna. Takwa ini di sini para jemaah sekalian, tidak di simbol. Karena itu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menyampaikan, kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ibadah yang banyak, yang istiqomah. Tapi setelah ibadah yang banyak, pegang hatimu. Wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Saya kalau ketemu dengan Ketua MUI, Bapak Ustadz Haji Abu Bakar, saya katakan beliau lebih senior. Saya katakan beliau lebih baik daripada saya. Kenapa? Ya beliau lebih sepuh, lebih tua. Tentu ibadahnya lebih banyak. Saya ketemu dengan adik yang lebih muda. Kamu yang lebih baik. Kenapa? Dosamu sedikit. Ketemu sama orang bodoh, kita katakan kamu yang lebih baik. Kenapa? Maklum kamu berbuat maksiat, nggak ngerti agama. Ketemu sama orang alim, kiai, ulama, ustadz, kiai yang lebih baik. Kenapa? Maklum kiai banyak ilmunya. Ketemu siapapun. Saya mohon maaf, sikap begini ini tidak mudah. Ini teorinya, tapi prakteknya kadang-kadang ada orang ketakutan. Saya hormat kepada Pak Ustadz, orang senior saya. Kadang-kadang ketakutan, jangan-jangan nanti kekiaian saya berkurang, kadar keustadzan saya berkurang. Tidak. Hei umat Islam, kalau kita tawadhu, rendah hati, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya di sini kiai. Iya, katanya protokol. Urusan panitia lah itu. Tapi kalau saya ketemu dengan guru saya, kiai saya bukan kiai, saya santri. Apa berkurang kekiaian saya setelah saya menghormat kepada guru saya? Tidak. Ketemu sama mertua, saya bukan kiai, saya mantu. Kalau nggak ngaku mantu, dipecat saya nanti. Ketemu sama istri, bukan kiai, saya suami. Fleksibel lah. Jangan begini terus. Waqfid janahaka, umat Islam itu tawadu. Paham ya? Orang tawadu, man tawadu'a, barang siapa tawadu, rafa'ahu Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara, barang siapa takabur, sombong, merasa dirinya paling bersih, paling suci, wada'ahu Allah, akan dihinakan, direndahkan sama Allah. Selanjutnya nomor 4 para jemaah sekalian. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tanggal berapa Pak Kiai? Enggak ada yang tahu. Sekarang malam keberapa? Malam ke-12. Sekarang malam ke-12. Sudah di atas 10. Mari semangat. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Ustadz tadi? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu khairun, lebih utama, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Saya tanya, Bapak umur berapa? Masih muda, 52. Masih muda. Itu pun 52 belum tentu diisi ibadah mulai dari kecil. 10 tahun masih main, 20 tahun masih muda-muda. Tapi kalau menjadi umat Nabi Muhammad dan bisa kita ibadah di dalamnya malam Lailatul Qadar, misalnya kita tarawih, misalnya kita sedekah, misalnya kita baca sholawat, baca Quran, malam Lailatul Qadar, maka sama dengan ibadah 1000 tahun, bahkan lebih bagus. Sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih bagus. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar kalau diceritakan di dalam kitab Durratun Nasin itu, Nabi Musa pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pingin seperti kita ini, umurnya pendek-pendek, tapi diberi keberkahan yang banyak oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Pesan saya kepada Bapak, jangan kosong setiap malam dengan ibadah. Kalau setiap malam isi dengan ibadah, pasti salah satunya ketemu dengan Lailatul Qadar. Tolong masjid ini jangan kosong dengan ibadah setiap malam. Paksakan. Saya walaupun di perjalanan saya berupaya untuk beribadah. Tujuannya apa? Rugi saya, ngapain pontang-panting sana kemari, jalan sana kemari, tapi kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kalau Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah. Disebut Lailatul Qadar karena malam keputusan Allah. Disebut Lailatul Qadar karena malam itu disebut Al-Qadar, sesek. Penuh. Kenapa disebut penuh? Karena dunia ini penuh dengan malaikat. Kok andaikan dibuka kasyaf kita, dibuka mata batin kita, pada malam Lailatul Qadar itu penuh dunia ini, bumi ini dengan malaikat. Ngapain malaikat? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat mengucapkan salam, selamat, selamat, selamat kepada umat Islam yang sedang melakukan ibadah kepada Allah dalam saat itu. Sampai kapan Pak Kiai? Dari maghrib hatta matla'il fajar hingga subuh. Karena itu kalau sudah merasa Lailatul Qadar, pokoknya ayo ibadah sebisanya, baca sholawat, sedekah ya sedekah, pergi ke masjid i'tikaf dan seterusnya.
Dan jangan lupa membaca doa bersama. Allahumma innaka afuwun karim. Bersama Allahumma. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selebihnya nanti dilanjut di YouTube saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.